Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lagi jahat, bermasalah dengan Tuhan. Kalau kita ganggu orang, bermasalah dengan dua-duanya ini diselesaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu orang percaya banyak Tuhan, susah hidupnya. Itu diselesaikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan pencarian yang panjang. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu mencapai ketenangan dengan temuan oleh Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi balla nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, adik-adik yang pada malam hari ini hadir, pengajian kita ini adalah pertemuan yang ke-132, Selasa 20 Februari 2024, Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, juga adik-adik bocil yang hadir, apa kata Al-Quran? Tidak ada yang benci agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Illa man safiha nafsah. Dan sungguh kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Yang mau kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, membacakan ayat-ayat Tuhan, mensucikan batin manusia, dan mengajarkan kepada manusia Alkitab ataupun Al-Quran. Itu doanya di ayat yang ke-129. Ayat yang ke-130 ini, tidak ada orang yang benci dengan itu, dengan ajaran yang lurus itu tadi. Apa itu? Mensucikan batin, mencerdaskan pikiran, dan membacakan ayat-ayat Tuhan, kecuali siapa? Illa man safiha nafsah, orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Itu munasabahnya. Jadi yang benci dengan ajaran yang bagus itu safiha nafsah, yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, apa itu maksudnya? Mari kita lihat lebih dalam. Ini terjemahannya ini Bapak Ibu. Nanti kalau buka Al-Quran, ada dua versi. Man itu bisa artinya seperti ini. Tidak ada. Bisa begitu menerjemahkannya. Bisa juga diartikan dengan siapa. Kalau dulu ditulis itu barang siapa. Sama itu artinya. Siapa dan barang siapa. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab ulumul Quran, man itu paling tidak selalu ya Pak, maknanya ada dua. Satu, seperti ini, tidak ada. Berarti itu mengatakan lawan dari yang ada. Satu lagi, siapa? Itu pernah baca ayatul kursi, diperhatikan? Ada begini kan? Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Apa artinya itu? Tidak ada. Nah, itu artinya. Man yang di situ itu, ya kan? Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang diizinkan. Jadi man di situ itu artinya tidak ada. Itu artinya itu. Ada istilah-istilahnya dalam bahasa Arab. Itu makna yang pertama. Kalau begitu boleh Ustaz, dimaknai dengan tidak ada. Boleh. Apa dalilnya? Itu tadi. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Itulah ayatul kursi. Baru datang.
Saya Ustadz tidak setuju dengan terjemahan itu. Saya lebih sepakat siapa? Boleh. Apa dalilnya? Sama. Quran surah Al-Baqarah 245. Nanti boleh dicek. Man di situ artinya siapa? Berarti bisa terjemahnya dua. Itu kalau Bapak Ibu buka terjemahan Kemenak itu, artinya itu siapa itu? Boleh dibuka yang terjemahan tahun 2009. Artinya siapa? Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Yang penting bisa kita pahami alasannya di balik itu. Semalam saya diundang orang ke sebuah kafe di dekat pom bensin itu. Jadi diskusi lah tentang dakwah ini. Cerita-cerita, profesor ini yang mengundang. Profesor cerita-cerita, ada satu ucapan beliau yang pas menurut saya. Karena selama Isra Mi'raj ini ceramah kan, kalau di depan anak-anak kan banyak main-main. Nah, kata dia begini sama saya. Tahu, kalau kau ceramah, cukup main-main kalau posisinya berdiri, katanya. Tapi kalau duduk, buat serius. Karena yang berdiri itu hanya pengantar. Kajiannya itu main-main. Tapi kalau duduk, buat serius, katanya. Terpikir saya, Pak, sampai malam ini. Makanya saya buat serius ini malam ini. Jadi, nanti tak bisa ditangkap, tak tidak. Mudah-mudahan bisa. Saya yakin itu. Betul rupanya itu. Karena di pengajian macam seperti inilah, baru betul-betul apa? Iya serius. Pendalaman itu penting. Memang saya diundang sekolah, ceramah depan anak-anak. Apa yang mau serius, Pak? Jungkir balik anak-anak itu kalau saya serius. Ceramah depan anak itu di tengah kita baru cocok. Berdiri kita di tengah. Baru bisa iya nggak bisa. Tapi kalau begini, tak bisa lah kita main-main dulu kan. Nanti kalau ada Isra Mi'raj baru. Jadi bisa ya. Man bisa artinya tidak ada, bisa juga artinya siapa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ada benang merahnya itu. Intinya itu memisahkan orang. Kalau saya sebut siapa, berarti siapa yang ini, bukan siapa yang itu. Kalau saya sebut tidak ada, berarti lawannya ada. Artinya itu memisahkan. Berpisah. Kalau begitu, tidak ada yang benci atau siapa yang benci dengan ajaran Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Kalau begitu, kalau dipisah, siapa yang suka dengan ajaran Ibrahim itu? Kalau begitu, ya, yang suka mencerdaskan dirinya. Karena pemisahnya tadi adalah safiha nafsah, yang memperbodoh dirinya sendiri. Kok kasar kali Ustaz, memperbodoh? Memang begitu. Tidak boleh juga dihalus-haluskan sebenarnya kalau kosakata Al-Quran itu. Karena kalau dihaluskan dia nggak bertenaga. Nggak bertenaga dia. Ada ahli-ahli bilang, jangan kau bilang sama anakmu jangan. Menurut saya itu nggak benar. Karena di Al-Quran disebut la tusyrik billah. Jangan. Supaya dia apa? Tegas kosakatanya itu. Nah, ini nanti kita lihat apa maksudnya memperbodoh itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau digolongkan manusia itu dua, kemudian yang menjadi pemisahnya tadi adalah safiha nafsah, yang memperbodoh dirinya. Apa betul begitu? Bahwa yang tidak suka dengan millah Ibrahim, orang yang memperbodoh dirinya, iya. Jawabannya iya. Urusan kita yang paling banyak di dunia ini, Bapak Ibu, satu, urusan dengan Tuhan, dan yang satu lagi, urusan dengan manusia. Ini selalu bermasalah ini yang dua ini. Kalau kita lagi jahat, bermasalah dengan Tuhan. Kalau kita ganggu orang, bermasalah dengan dua-duanya ini diselesaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat. Dulu orang percaya banyak Tuhan, susah hidupnya. Iya, susah hidup, percaya banyak Tuhan. Saya yakin itu. Yang satu senang, yang satu marah. Satu lagi bilang, aku nggak suka dipuji-puji, aku lebih suka disembah. Datang Tuhan satu lagi,
Aku lebih suka dia berzakat. Nggak suka aku dia puasa. Oh, repot tuh. Itu diselesaikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan pencarian yang panjang. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu mencapai ketenangan dengan temuan oleh Ibrahim alaihissalam. Ada buku ditulisnya begini. Penemuan manusia tentang roda dan teknologi itu luar biasa. Tapi penemuan Ibrahim tentang Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Karena temuan manusia tentang teknologi bisa menyusahkan manusia. Betul itu, Pak. Tapi temuan Ibrahim tentang Tuhan bisa menenangkan jiwa manusia. Satu, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan antara manusia. Sekarang ini ramai. Apa itu? HAM. Hak-hak asasi manusia. Pertanyaannya, siapa orang yang berhasil dalam sejarah dunia yang membangkitkan melindungi hak manusia akan disembelih diganti dengan domba atau hewan? Siapa orangnya? Ibrahim alaihissalam. Dulu nggak dihargai, Pak. Itu dalam cerita-cerita Yunani itu, perempuan itu harus dikorbankan. Manusia. Ada lagi dalam tradisi sebagian agama, kalau suaminya meninggal, istrinya harus ikut bunuh diri. Tidak dihargai manusia. Ada dulu di Sungai Nil, dalam peradaban Mesir, perempuan itu harus dikorbankan. Kalau tidak, nanti mengamuk jinnya katanya. Nah, macam-macam. Setelah Ibrahim memperkenalkan bahwa manusia terlalu mahal untuk dikorbankan, maka berubahlah hak-hak manusia itu terlindungi. Kalau begitu, yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim, apa tadi? Safiha nafsah. Memperbodoh dirinya. Betul itu. Diperbodohnya dirinya. Jadi alhamdulillah, Ibrahim alaihissalam memperkenalkan agama yang hanif kepada kita. Yang lurus. Yang bisa melindungi manusia dan bisa juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir yang mau kita garis bawahi tentang itu. Ada sebagian orang mengatakan begini. Itu manusia tidak boleh dikorbankan. Karena manusia itu terlalu berharga dikorbankan sekalipun untuk Tuhan. Saya kurang setuju dengan itu. Kenapa kurang setuju? Karena dalam konsep Islam, kalau Tuhan yang memanggil, jiwa pun harus dikorbankan. Namanya salah satu makna dari jihad. Nah, kalau begitu, apa rahasia di balik pengorbanan Ismail itu? Menurut saya, karena cinta Tuhan kepada manusia. Itu motifnya. Bukan terlalu mahal manusia ini dikorbankan. Nah, jadi kurang sepakat juga itu, Pak. Oh, mahal, tidak boleh tidak. Tapi karena Tuhan cinta kepada manusia. Sekali lagi, itu namanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan yang pertama kali membuat itu dalam sejarah, sekali lagi, Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau disadari, tak ada orang musyrik di dunia ini lagi. Itu kali dengan Ibrahim itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya suka satu tafsir ya, sering saya sebut apa namanya? Tafsir At-Tabari. Kenapa suka? Tua tafsirnya. Oh, itu selalu alasan yang saya sampaikan. Dia tulis di situ, maksud dari membenci itu paling tidak maknanya satu, menjauhkan. Nah, misalnya, dia sudah dengar itu azan, itu kan panggilan dari Nabi Muhammad dan juga keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Udah dengar dia azan, menjauh dia, itu yarbob, benci itu. Baru apa lagi? Menciptakan bid'ah yang tidak bersumber dari wahyu. Saya tak mau masuk ke wilayah ini ya. Nanti banyak itu Isra Mi'raj, bid'ah, Muharram, bid'ah. Tidak pernah saya bahas di kajian ini tuh. Karena menurut saya itu kajian yang tidak produktif. Nah, biarlah mubalik-mubalik yang lain membicarakan itu. Menurut saya bid'ah itu kalau kita musyrik. Nah, itu dulu. Dalam hal-hal yang sangat teknis misalnya apakah Muharram bid'ah, itu tunggu dulu. Panjang pembahasan kita nanti. Kemudian apa lagi?
meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam. Jadi paling tidak maknanya ada 3. Satu tadi menjauh, yang kedua membuat bid'ah, yang ketiga adalah meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah dia sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari kita lihat. Kita lebih dalam lagi ya. Karena disepakati di awal tadi kajiannya serius kalau duduk. Karena kalau berdiri main-main. Ini duduk ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Apa bahasa Arabnya agama yang tahu kita selama ini?